Hai semuanya, balik lagi di channel saya. Jadi banyak banget yang sarankan saya, banyak banget yang minta lah pokoknya di komen-komen di bawah, dan saya mendengarkan banyak banget yang minta untuk pengecekan terhadap DRW Skincare. Jadi hari ini saya akan mereview DRW Skincare. Ya, jadi DRW Skincare ini yang saya review adalah sebuah merek. Jadi sebenarnya DRW Skincare, saya tahu sih bahwa ini punya seorang dokter dan sebuah klinik, tapi dalam sebuah kode etik saya nggak menyinggung dokternya. Jadi hari ini saya hanya mereview, saya akan memandang DRW ini sebagai nama merek. Dan saya akan mereview DRW-nya. Jadi saya tidak benar-benar tidak mau sentuh dokternya ataupun kliniknya. Jadi saya hanya menyentuh DRW Skincare sebagai merek. Sebenarnya sah-sah saja sih, boleh-boleh saja. Toh di luar sana sudah banyak juga yang mereview DRW Skincare ini, baik dokter ataupun juga non-dokter lah, kita bilangnya beauty vlogger ya. Dan kalau misalnya di review bagus atau jelek ya harusnya nggak jadi masalah ya. Dan saya akan berusaha mereview sejujur-jujurnya dan apa yang saya temukan pada ya penelitian singkat saya inilah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertama tim kita melakukan pembelian dulu. Jadi kita belinya di tempat yang resmi. Jadi kita buka di websitenya, ada nomor telepon resminya di sini 0877 7003 1000. Ini chatnya sama nomor teleponnya 0877 70 03 1000. Lalu kita memperkenalkan diri dan melakukan pembelian di situ. Dan di sini cukup bagus saya lihat. Jadi dia minta untuk melakukan konsultasi secara online. Jadi nanti akan muncul di layar. Jadi diminta dulu untuk fotokan wajah tampak depan, samping kanan, samping kiri, dan tanpa filter ya. Jadi ini cukup menarik dan cukup bagus sih menurut saya, cukup rapi lah. Jadi kita nggak bisa nggak melakukan pembelian, mau beli nggak bisa kayak gitu, punya dilakukan konsul terlebih dahulu ya. Jadi habis dilakukan konsul kita memberikan ya foto, lalu keluhan kita apa, lalu diberikan oke, ini kita kasih resep dari dokter yaitu facial wash, sunscreen, dan krim P1 malam ya. Lalu di sini di note-nya lagi bahwa produk DRW aman, lulus uji lab, terdaftar BPOM, produk estetika di bawah pengawasan dokter ya. DRW tidak menyebabkan ketergantungan sis ya, jadi tidak menyebabkan ketergantungannya. Dan saya cek di internet juga ada cukup 134 produk yang BPOM. Ini produk yang cukup bagus. Dan saya membeli produk tersebut dan kita melakukan pengetesan lab. Kita akan lompat dulu ke tes lab, lalu kita akan balik lagi ke sini lagi nanti ya. Jadi saya melakukan tes lab beberapa produknya, tapi kita akan lebih utamakan krim P1-nya. Jadi krim P1-nya sudah datang. Yang ada adalah ini ada label farmasi. Ya, ada label farmasi dan di sini tidak ada label BPOM. Ini ada label merek, kegunaan, peringatan, tidak ada ingredient dan tidak ada apa-apa. Di bagian bawahnya sini ada batch number dan expired date. Tapi jelas bahwa ini krim P1 malam, bahwa krim ini adalah bukan krim ber-BPOM dan ini statusnya adalah racikan. Sebagai krim BPOM, ini tidak, sudah jelas tidak ya. Sebagai krim racikan, ini memenuhi syarat. Ya, jadi sudah ada apotek yang melindunginya, dijualnya oleh klinik dan oleh dokter juga, diperbolehkan atau tidak? Jawabnya diperbolehkan. Saya melakukan tes lab dan hasilnya DRW Skincare P1. Jadi hasilnya itu merkuri negatif dan hidroquinone positif 2,7%. Jadi krim racikan P1 malam ini mengandung hidroquinone 2,7%. Jangan cepat-cepat judge dulu, kita akan balik karena ini reviewnya benar-benar harus dilihat lengkap, satu bagian yang utuh. Lalu kita balik, benar atau salah penggunaan hidroquinone pada krim P1 malam ini. Hidroquinone boleh tidak dipakai. Sebenarnya hidroquinone itu dilegalkan ada di Indonesia ya, 2-5%, tapi di bawah peresepan dokter dan di bawah pengawasan dokter. Jadi boleh atau tidak dipakai? Jawabannya boleh selama di bawah pengawasan dokter dan selama di bawah peresepan dokter ya. Yang paling banyak beredar adalah penyalahgunaannya, bahwa bukan dokter dan juga tidak di bawah peresepan dokter ya. Pemakaiannya juga sebenarnya harus diawasi. Jadi pemakaian itu tidak boleh semua wajah dan tidak boleh jangka panjang kalau tidak menyebabkan ketergantungan. Jadi di sini sudah benar banget bahwa mengeluarkan krim menggunakan hidroquinone dengan etiket biru seperti ini, betul atau salah? Itu sangat betul karena ini bukan krim ber-BPOM. Dan untuk melakukan penjualan ini atau pembelian ini harus melakukan konsultasi dulu. Jadi ini sudah benar sekali. Etikanya dan tahapan yang dilakukan oleh DRW Skincare ini sudah benar sekali. Jadi dia melakukan sesi konsultasi
Jadi harus konsultasi, harus kirim foto wajah depan belakang. Saya men-challenge-nya, lalu saya men-challenge-nya dengan staff saya yang lain. Jadi kita bilang, silakan konsultasi dahulu sis. Jadi kita bilang, boleh nggak kita nggak konsultasi? Nanti akan muncul di sini supaya lebih enak lihatnya. Boleh nggak konsultasi dulu? Lalu jawabnya, harus konsultasi dulu mbak, agar mengetahui keluhan kulit sista. Jadi tidak boleh tidak konsultasi. Kalau tidak konsultasi, tidak akan keluar produk ini. Jadi ini sudah tepat sih menurut saya, sudah benar. Lalu, tapi yang menurut saya kurang tepat, di bagian yang tadi dia bilang, ini kita tanya, ini sudah BPOM dan bikin ketergantungan atau tidak? Jawabannya, produk DRW aman, lulus uji lab, terdaftar BPOM. Jadi sebenarnya benar, produknya kata-kata terdaftar BPOM. Krim pagi, serum, mungkin facial wash dan lain sebagainya, banyak banget, di 134 itu memang sudah BPOM. Tapi krim malam P1 ini tidak BPOM. Ini harus saya garis bawah ya. Bahwa krim malam P1 yang saya periksa positif hidroquinone 2,7% ini tidak BPOM. Lalu menyebabkan ketergantungan juga? Tidak. Di sini jawab, krim DRW tidak menyebabkan ketergantungan dalam arti jika berhenti menggunakan tidak menyebabkan wajah rusak atau bagaimana. Namun jika berhenti perawatan berarti kulit kita berhenti di nutrisi. Tidak ada perlindungan dari sinar UV, otomatis kulit tentu bisa menjadi kusam ya. Saya pikir ini kalimatnya kurang tepat. Karena bagaimanapun juga hidroquinone itu sebenarnya tidak boleh dioleskan pada semua wajah dan tidak boleh jangka panjang. Kalau dioleskan jangka panjang, tentu saja akan terjadi ketergantungan ya. Tapi sebenarnya tata caranya sudah tepat. Mungkin untuk poin ini kurang tepat disampaikan ya, kurang lebih seperti itu. Kita juga mempertanyakan kenapa bentuknya kosong, jadi tidak ada BPOM-nya. Apakah benar krimnya seperti itu? Jawabannya juga memang begitu. Jadi memang ini adalah krim P1 malam resmi dari DRW Skincare dan hasilnya positif hidroquinone. Oke, saya akan buat kesimpulan dan kesimpulan ini harap dilihat secara holistik. Jangan dilihat bahwa ini positif hidroquinone 2,7% ya. Yang pertama saya akan nilai sisi positifnya dulu. Jadi ini sudah tepat dan sudah benar. Tidak ada satupun unsur kesalahan pada DRW Skincare. Yang pertama, beliau adalah, ya saya nggak lihat izinnya, tapi beliau yang kita review adalah beliau punya klinik, punya izin, punya apoteker, dan punya dokter. Berhak atau tidak mengeluarkan krim racikan yang berisi hidroquinone 2,7%? Jawabannya beliau berhak dan beliau memang diperbolehkan secara hukum kayak gitu punya ya. Asal di bawah benar-benar pengawasan. Dan kita lihat di sini, ini melakukan sesi konsultasi yang sudah sangat tepat. Jadi harus konsultasi tanpa foto samping kanan samping kiri, dan kalau tidak konsultasi tidak akan diberikan. Itu sisi positif sekali. Saya lihat pelayanannya cepat sekali, cepat banget. Bahkan pada waktu saya konsultasi dengan DRW cabang atau DRW agen untuk di kota-kota lain, juga tetap dikonsultasikan tetap ke pusat. Jadi ini sudah tepat penjualannya. Jadi tidak ada permasalahan tentang diperbolehkan jual atau tidak, ini ilegal atau tidak, ini jelas-jelas legal dan diperbolehkan, hasilnya juga bagus ya. Sisi negatifnya adalah yang pertama, seperti tadi pada konsultasi pada sesi chatnya dibilang bahwa ini BPOM semua, padahal tidak semuanya BPOM, terutama krim P1 malam ini tidak BPOM ya. Yang kedua, mungkin ini harus ditanyakan, harusnya kurang ditanyakan sih, apakah aman bagi ibu hamil dan menyusui. Mungkin baiknya ini tanyakan, mungkin ke depan akan saya perbaikin, minta staff saya untuk bertanya. Lalu ditanyakan apakah krim DRW menyebabkan ketergantungan, lalu dijawab krim DRW tidak menyebabkan ketergantungan. Tidak mungkin sebenarnya, ya kecuali dipakai jangka pendek dan hanya spot-spot tertentu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan semua wajah dan jangka panjang, pasti akan menyebabkan ketergantungan. Saya melakukan penelitian lebih lanjut. Ini ada 2 sesi, satu krim whitening P1 dan P2. Saya nggak tahu bedanya karena saya hanya beli yang P1, saya hanya konsultasi dan dapat P1. Ya logikanya P2-nya adalah dengan dosis yang lebih tinggi. Tapi saya yakin dengan persepan instalasi farmasi seperti ini, pasti range-nya bermain juga 2-5%. Itu adalah sisi negatifnya. Mudah-mudahan bisa diperbaikin dan mudah-mudahan bisa menambah info untuk kalian semua yang memakai DRW. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan inti. Jadi kesimpulan lebih inti lagi, boleh nggak memakai DRW Skincare? Menurut saya boleh-boleh saja karena ini di bawah pengawasan dan di bawah konsultasi dokter ya. Produknya juga cukup bagus, resmi, oke.
Tapi perlu di note bahwa di dalamnya mengandung hidroquinone 2,7%. Oke, mudah-mudahan review saya bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi, saya garis bawain, saya hanya mereview DRW sebagai produk, nama produk, saya tidak mereview klinik, dan saya tidak mereview dokternya. Jadi, yang saya review produk, mudah-mudahan ini sangat berguna untuk kalian semua ya. Jangan lupa bagi kalian untuk komen di bawah, kasih tahu mau ngecek krim apa saja, karena itu saya dengerin. Dan yang paling banyak nanti akan saya melakukan penelitian dan pengecekan. Oh ya, kemarin saya cukup kecewa sih. Kemarin saya melakukan penelitian yang cukup panjang tentang Tabita, tapi yang nonton dikit banget. Jadi bagi kalian yang mau nonton, kalian bisa klik. Dan saya akan melakukan penelitian terus. Jadi untuk Tabita ya, banyak Tabita yang ngomong asli palsu. Dan itu saya melakukan sampai penelitian yang cukup panjang. Mudah-mudahan banyak yang nonton lah dan di-appreciate untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi dengan kesempatan. Saya pastikan nanti ada lagi pengecekan dengan penelitian yang luar biasa ya. Jadi kita melakukan terus ini demi kemajuan untuk dunia skincare. Mudah-mudahan skincare Indonesia makin baik, makin bagus, jauh dari kata berbahaya. Sampai ketemu.